Nah, aku udah dapat bukunya nih. Oh ya, habis ini kamu mau pulang ya? Aku ada janji sama temen, mau jalan-jalan. Wajah Tasya berseri-seri. Iya, aku mau pulang, jawab Nara dengan senyum tipis. Seusai meminjam buku, Nara menunggu jemputan suami. Ia duduk di bangku panjang sembari mengamati arah seberang jalan yang dipadati penjual keliling aneka rupa. Ia melihat 3 mahasiswa yang tadi mengambil buku di lorong yang sama tengah mengerumuni penjual cilok. Banyaknya aneka makanan yang dijajakan penjual sekeliling membuatnya menelan ludah. Saat belum menikah, ia suka sekali membeli jajanan di pinggir jalan. Sejak menikah, ia terbawa gaya hidup argan yang lebih senang masakan rumahan dan dimasak sendiri. Satu pesan WhatsApp masuk. Nah, Mas sudah sampai di depan gerbang nih. Nara segera melangkah menuju pintu gerbang. Ia menghampiri mobil argan yang terparkir di depan pintu gerbang. Tidak di depan persis, tapi agak ke kanan agar tidak menghalangi pintu. Argan membukakan pintu. Nara menyunggingkan senyum dan duduk di jok. Dengan sigap, Argan memakaikan seatbelt, mengitari tubuh sang istri. Wajah mereka saling menatap sejenak dengan jarak yang begitu dekat. Argan melirik ke depan sekilas. Tak ada orang yang lewat. Secepat kilat, Argan mengecup pipi Nara sebelum kembali ke posisinya. Nara tersenyum menanggapi keahlian Argan yang pintar sekali mengambil kesempatan. Udah dapat bukunya sayang? Kalau butuh buku dan di perpustakaan gak ada, Mas bantu nyari di toko buku atau toko buku online yang khusus menjual buku-buku non-fiksi, kayak ekonomi. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Argan melajukan mobil dengan hati-hati. Sejak Nara hamil, ia lebih ekstra hati-hati saat mengemudi. Mas, setelah mengantar aku pulang, ada jadwal mengajar lagi nggak? Nara melirik Argan yang tengah fokus menatap ke depan. Iya, ada. Tapi ada waktu untuk rehat sejenak. Kamu udah sholat duhur tadi? Argan melirik Nara sepintas. Nara mengangguk. Udah mas. Oh ya, Saha katanya pulang ke rumah bapak ibu. Padahal hari ini Nara pulang lebih awal. Gak apa-apa, nanti mas jemput Saha setelah pulang dari kampus. Kamu udah makan siang? Bawa bekal gak tadi? Tanya Argan lagi. Belum mas, makan di rumah aja ya bareng mas. Argan mengangguk. Boleh, kalau kamu ingin makan di mana juga hayu, mas antar. Sekarang lagi banyak model rumah makan ayam geprek atau ayam penyet. Ada banyak menu lain juga yang bisa dipilih. Modelnya prasmanan, banyak pilihan lauk dan sayurnya. Nara sedang tidak berselera makan di luar. Kita makan di rumah aja mas. Argan melihat ekspresi wajah Nara tidak begitu bersemangat. Kamu kayaknya gak semangat nah. Apa ada masalah? Gak ada sih. Ngobrolnya di rumah saja ya. Nara tersenyum tipis. Argan selalu tanggap setiap kali ada perubahan sikap dan raut wajah sang istri. Setiba di rumah, Nara berganti baju, mencuci tangan, dan membersihkan wajah. Ia menyiapkan makan siang untuk Argan dan dirinya. Keduanya melahap menu masing-masing. Argan mengamati ekspresi wajah Nara yang tidak seceria biasanya. Kamu kenapa, Nah? Mas perhatiin dari tadi kamu murung. Cerita dong sama mas. Nara menghela nafas. Nara kadang kangen masa-masa ngumpul sama temen. Jalan-jalan ke mall sampai sore. Kadang kita hunting menu makan malam ramai-ramai satu kos. Sekarang teman-teman jarang ngajak aku jalan. Udah gak mungkin juga aku jalan sampai sore. Udah gak seenergik dulu. Apalagi sedang hamil gini. Gak boleh kecapean. Nara memainkan sendok dan garpu. Ia kembali menghembuskan nafas. Kalau lihat teman-teman yang single, pada bebas banget. Mau main sampai sore atau malam sekalipun juga tak masalah. Bebas jalan kemana, bebas lari-lari, naik turun tangga. Gak perlu mikirin kerjaan rumah tangga, ngurus anak, fokus ke skripsi. Argan mendengarkan semua curahan hati sang istri dengan tenang. Sudah ceritanya? Mas boleh nanggepin gak? Argan menatap Nara lembut. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Jadi Nara pengen balik ke masa lalu. Ke masa waktu masih single. Argan menaikkan sebelah alisnya.
Nara segera menggeleng. Bukan itu maksudnya, Mas. Itu yang Mas tangkep. Nara kayak nyesel nikah muda karena merasa tak bisa bebas beraktivitas, merasa terikat tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Argan mengusap rambut istrinya lembut. Kalau Nara mau main sama temen, Mas ngizinin asal tahu waktu. Kalau Nara mau bebas tugas dari kerjaan rumah tangga, silakan. Mas nggak pernah nuntut Nara untuk ngerjain pekerjaan rumah tangga. Mas nggak ingin Nara merasa terbebani. Tapi coba pikirkan, setelah menikah, kehidupan Nara jauh lebih baik atau malah semakin buruk? Nara mencerna dalam-dalam pertanyaan Argan. Jauh lebih baik, Mas. Dulu hidup Nara kacau, berantakan. Nara nggak bisa masak dan sepertinya potensi Nara banyak yang masih terpendam. Setelah menikah, potensi itu tergali setelah Nara belajar banyak hal. Nara belajar masak, membuat mainan untuk Saha. Nara belajar menjadi istri dan ibu yang baik meski masih jauh dari sempurna. Hidup Nara terasa jauh lebih berarti. Meski Nara gak seenergik dulu karena sekarang sedang hamil, gak bisa bebas naik turun tangga, gak bisa main sampai malam, apa Nara ikhlas? Apa semua yang didapat Nara sekarang tidak ada manfaatnya untuk Nara dan orang-orang di sekitar Nara? Bayangkan dengan kehidupan Nara sebelum nikah. Nara seneng-seneng sama temen, clubbing, ngabisin uang saku dari papa buat beli barang-barang branded. Apa semua itu ngasih manfaat untuk Nara? Untuk orang tua Nara? Sedang sekarang, Nara pulang ke rumah lebih awal. Nara masak, Nara nemenin Saha main. Seberapa besar manfaat yang dirasakan anggota keluarga? Insya Allah jika Nara ikhlas melakukannya, Allah akan kasih pahala. Nara termenung mendengar setiap kata yang meluncur dari bibir Argan. Tentu, kehidupannya yang sekarang jauh lebih baik dan positif. Kalau Nara cuma sekedar kangen masa-masa dulu, hangout sama teman sampai sore, bebas beraktivitas di luar tanpa ingat rumah, anak, ayo Mas temenin. Kalau nanti Nara abis lahiran dan udah pulih, kita main sampai sore. Anak-anak titipin ke bapak ibu. Kita nonton bioskop, jalan-jalan ke mall, ngumpul sama teman-teman Nara. Mas mau lihat seberapa lama Nara tahan berada di luar tanpa anak-anak, tanpa memikirkan rumah. Nara masih tercenung. Argan menatap Nara lebih tajam dengan kelembutan yang masih mendominasi. Ketika seorang perempuan menikah, dia memikirkan anak, suami, kerjaan rumah, melebihi memikirkan diri sendiri. Secara alami, tanggung jawab itu muncul dan dia mengerjakan semua tanggung jawab itu tanpa paksaan atau tuntutan. Mas gak sedang membicarakan para istri dan ibu yang lalai dari tanggung jawab. Umumnya, mereka yang sudah menikah sadar diri memiliki tanggung jawab lebih. Nara menatap sorot bening Argan yang tersenyum padanya. Bayangkan nah, how many women out there who want to be in your positions? Ada berapa banyak wanita di luar sana yang ingin berada di posisimu? Kamu masih muda, sudah menikah, sudah punya Saha yang begitu dekat sama kamu. Ada suami yang siap jadi sahabat terbaikmu. Sekarang sedang hamil. Sementara di luar sana, ada banyak wanita yang ingin sekali menikah. Ingin mengurus anak, ingin memasak untuk suami, tapi jodoh tak kunjung datang. Ada yang setiap hari tertekan karena orang tua menyuruhnya cepat menikah. Ada yang tiap kondangan harus tebel kuping tiap ada yang nanya, "Kamu kapan nyusul? Datang sendirian mulu, pasangannya mana?" Ribetnya netizen di sini. Kalau perempuan umur sudah matang belum menikah, pasti pada kepo dan nanya-nanya mulu. Ambil sisi positifnya. Kamu gak harus melayani pertanyaan seperti itu, karena ada di posisi mereka juga gak enak. Nara masih terguguh. Ia membenarkan ucapan suaminya. Mungkin kamu mikir, kalau kamu masih single, kamu bisa konsen skripsi, selesai lebih cepat, berkarir, dan membantu orang tua. Setiap orang mengemban tugasnya masing-masing. Yang belum menikah bisa berkarir dan membantu orang tua, membantu adik-adiknya. Yang sudah menikah bisa mengurus anak, suami, tetap berbakti pada orang tua dengan caranya. Ada yang tetap bekerja membantu suami menambah penghasilan.
Ada yang full di rumah mengurus keluarga. Kedua tugas ini sama-sama baik, asal dilakukan dengan ikhlas dan diniatkan untuk ibadah. Insya Allah akan dibalas kebaikan. Setiap orang punya medan perjuangan sendiri-sendiri. Tak perlu sibuk membandingkan dan iri dengan pencapaian orang lain. Argan mengusap pipi Nara. Mata perempuan itu mulai berkaca-kaca. Kamu di usia semuda ini sudah memiliki medan perjuangan lebih. Kamu gak hanya mengurus pendidikan, tapi juga keluarga. Bahkan saat kamu berjalan, kamu gak hanya memikirkan diri kamu sendiri, tapi juga memikirkan bayi yang ada di rahim kamu. Kamu hati-hati dalam melangkah, gak bebas naik turun tangga, karena kamu ingin menjaga bayi kita. Memastikan dia dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Semua yang kamu lakukan, selalu kamu pikirkan matang-matang. Apakah ini aman untuk dede bayi atau tidak? Argan mengusap perut Nara. Belum lagi nanti saat melahirkan. Setiap rasa sakit itu adalah perjuangan. Allah pasti menghitung setiap perjuanganmu. Bayangkan, ada berapa banyak perempuan yang ingin merasakan nikmatnya hamil dan melahirkan, tapi belum juga diberi kesempatan itu. Allah menganugerahkan begitu banyak nikmat untuk Munah, untuk keluarga kita. Air mata Nara menetes perlahan. Ia merasa bersalah karena sempat mengeluh tak sebebas waktu masih single. Setelah ia berpikir mendalam, apa yang dikatakan Argan benar adanya. Hidupnya terasa jauh lebih baik dan lengkap setelah menikah. Ada Argan, Saha, dan bayi di rahim yang selalu membuatnya merasa tak membutuhkan apa-apa lagi. Maafin Nara, Mas. Nara kok kayak orang yang gak bersyukur. Maafkan aku ya Allah. Nara gak bermaksud mengkufuri nikmat. Nara bersyukur dengan semuanya. Nara bahagia dengan hidup Nara. Nara gak menyesal menikah muda dengan Mas Argan. Argan menangkup kedua pipi istrinya, lalu menyeka bulir bening itu dengan jari-jarinya. Mas juga gak menyesal nikah sama kamu. Kamu tahu, waktu dulu bapak ibu jodohin Mas sama kamu, entah kenapa Mas begitu yakin meski usia kamu waktu itu masih 19. Meski kehidupan kamu dulu bengal dan suka clubbing. Tapi hati kecil Mas yakin, kamu orang yang dikirimkan Allah untuk melengkapi hidupku dan Saha. Meski saat itu kita belum bertemu, entah kenapa Mas ingin menjaga kamu. Menikah adalah salah satu jalan terbaik untuk merealisasikannya. Nara menghambur memeluk suaminya dengan senyum merekah, kendati tangis haru masih mengalir. Argan mengecup kening Nara bertubi-tubi. Menikah dan menjadi ibu itu bukan hambatan untuk bersinar. Justru banyak orang yang semakin cemerlang setelah menikah. Menikah itu ibadah. Ketika orang menyesal menikah, perlu dipertanyakan lagi apa yang dia cari dalam pernikahan. Kenapa ia menyesal? Apa dia tak bahagia? Apa dia tersakiti? Pernikahan yang berhasil itu yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Ucap Argan lagi. Nara mengangguk pelan. Iya Mas, menikah dengan Mas Argan itu salah satu hal terbaik dalam perjalanan hidupku. Argan mengangkat dagu istrinya. Ia mencium bibir istrinya, menyesapnya dalam-dalam. Tak cukup di situ, ia mencium sekali lagi. Kali ini ia menekan lebih dalam. Menarik pelan bibir bawah Nara dengan gemasnya. Ia tersenyum setelah mengakhiri ciumannya. Gemes, ucap Argan sembari mencubit pipi Nara. Nara tertawa kecil. Ia tak mau kalah. Ia cubit pipi Argan pelan. Aku juga gemes sama Mas. Keduanya tertawa lalu saling berpelukan. Ya udah, Mas balik ke kampus dulu ya. Argan mengusap pipi istrinya sekali lagi. Nara mengangguk. Iya Mas. Argan mengecup perut Nara. Ayah ke kampus lagi ya dek. Baik-baik sama mama. Argan mengecup kening Nara sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nara menatap laju mobil sang suami hingga berbelok di ujung gang. Jari-jarinya mengusap perut. Ia bicara pelan pada sang bayi dalam rahim. Baik-baik ya dek. Sampai nanti waktunya tiba. Maafin mama yang sempat mengeluh. Mama bersyukur dengan kehadiranmu di perut mama. Mama bahagia dengan kehadiran ayah, Mas Saha dan kamu.